Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, oke, kita melanjutkan materi yang ke-11 ini atau pertemuannya ke-10, yakni terkait dengan pemanfaatan teknologi sistem informasi geografis untuk kemacetan lalu lintas. Sebelumnya kita sudah mempelajari terkait pemanfaatan teknologi SIG untuk inventarisasi database jalan ya. Sekarang kita akan mempelajari terkait pemanfaatan teknologi SIG untuk kemacetan lalu lintas. Nah, sebelum kita menginjak ke yang analisis terkait dengan kemacetan lalu lintas, kita harus tahu dulu ya apa itu kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas merupakan sebuah situasi atau keadaan di mana tersendatnya atau terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan yang lewat pada suatu ruas jalan melebihi kapasitas jalannya. Nah, itulah definisi singkat terkait dengan kemacetan lalu lintas. Nah, di sini kita bisa melihat di gambar ini bagaimana semrawutnya ya akibat kemacetan lalu lintas tersebut. Nah, semua tidak beraturan ya kan, kendaraan pribadi, mobil ya kan, kemudian angkot, sepeda motor, bis berbaur menjadi satu ya kan. Nah, ini amburadul istilahnya. Nah, ketika sudah seperti ini ya sudah, ini namanya macet ya kan. Nah, kemudian apa tuh yang menyebabkan terjadinya kemacetan di Indonesia secara umum di negara kita atau di kota-kota besar di negara kita itu? Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemacetan di berbagai wilayah di Indonesia. Antara lain secara umum satu diantaranya adalah disebabkan karena ketidakseimbangan antara perkembangan jumlah kendaraan dengan sarana jalannya ya kan. Jadi kalau kita lihat dari tahun ke tahun jumlah industri otomotif kita naik terus ya kan, baik sepeda motor maupun mobil maupun bus ya kan. Nah, tiap tahun naik terus. Nah, apalagi sekarang mungkin dikejar-kejarnya ya kan, perusahaan-perusahaan otomotif itu kan mereka promosinya kenceng sekali ya, misalkan dengan DP 0% gitu kan untuk kendaraan bermotor. Nah, cukup dengan KTP saja ya kan, langsung bayar angsuran pertama langsung sudah bisa bawa sepeda motor. Kemudian DP ringan, nah, misalkan dapat cashback nah dan sebagainya untuk membeli mobil ya kan. Nah, apabila hal tersebut tidak disertai dengan peningkatan kapasitas sarana jalannya, misalkan dengan pelebaran lah, nah, maka tentu di sini akan menimbulkan sebuah problem yang namanya kemacetan ya kan. Itu sudah pasti ya kan. Makanya mungkin pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan daerah itu harus bersinergi bersama-sama bagaimana caranya mengatasi kemacetan tersebut ya. Mungkin salah satunya bisa dengan membuat peraturan ya kan. Nah, dengan membuat undang-undang ya kan, atau mungkin PP, atau mungkin kalau daerah perda ya kan, atau mungkin kalau provinsi pergub. Nah, misalkan saja di situ menyatakan misalkan setiap keluarga misalkan hanya boleh memiliki satu kendaraan untuk mobil roda 4 ya kan, kemudian maksimal 3 untuk kendaraan roda 2 dan sebagainya ya. Nah, dengan aturan-aturan semacam seperti ini tentu bisa menekan laju pertumbuhan perusahaan otomotif ya kan. Ya memang yang namanya otomotif itu ketika semakin tumbuh itu kan semakin baik karena dapat meningkatkan devisa bernegara, tapi di sisi lain tentu dampak negatifnya tadi ketika tidak dibarengi dengan sarana-prasarananya ya kan, tentu ini kan menjadi masalah. Nah, sehingga mari kita pikirkan mungkin bagaimana solusinya mengatasi hal-hal semacam seperti itu ya. Nah, kemudian faktor lain yang menyebabkan adanya kemacetan lalu lintas adalah misalkan kurangnya perilaku sadar pemakai jalan ya kan. Nah, misalkan saja ini berarti di gambar ini
seharusnya kalau trotoar itu kan digunakan untuk pejalan kaki ya kan. Nah ini mungkin kalau kita lihat di kota-kota besar seperti Jakarta itu banyak itu sepeda motor yang masuk trotoar, sehingga pejalan kakinya disisihkan ya kan. Mau jalan aja pejalan kaki itu jadi takut ya kan, karena dipakai oleh pengendara motor ya kan. Kemudian di jalur-jalur bis yang seharusnya hanya untuk bis supaya transportasinya lancar, malah jadi macet karena kendaraan pribadi dan juga bis umum lain ya kan, yang tidak masuk Transjakarta, kemudian kendaraan motor itu juga masuk jalur busway ya kan, sehingga itu bikin macet juga ya kan. Nah mungkin mereka masuk itu juga karena menghindari macet ya sebetulnya, nah tapi kan malah jadi tambah macet ya kan. Nah betul, selain itu juga kadang-kadang orang yang tidak patuh terhadap rambu-rambu itu berbahaya juga ya kan. Nah kalau kita lihat kecelakaan di sekitar persimpangan jalan, perempatan, pertigaan itu rata-rata karena tidak patuh terkait dengan rambu-rambu lalu lintas. Nah mungkin kita juga sering mengalami ya kalau berkendara ya, kita kadang-kadang mengabai terhadap peringatan rambu-rambu lalu lintas tersebut. Nah misalkan saja, mungkin termasuk saya juga ya, nah, misalkan kalau kita lampu lihat itu kalau hijau memang harus jalan terus ya kan, tapi kalau kuning, nah coba apa yang dilakukan kalau kuning? Kuning itu kan indikasi supaya kita itu pelan-pelan ya kan. Nah tolong pelan-pelan jalannya karena lampunya kuning. Tapi kalau kita nggak los, nah langsung malah semakin cepat kecepatan kendaraannya. Nah sehingga kadang kalau tidak sabaran dia langsung saja ketika yang merah belum sampai merah langsung kabur. Nah itu bisa terjadi tabrakan, nanti kecelakaan ya kan. Nah sehingga patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas itu menjadi suatu syarat penting, nah, karena untuk keselamatan pengguna jalan bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Karena kalau terjadi kecelakaan itu yang rugi tidak hanya kita ya kan. Kalau tunggal mungkin hanya kita, tetapi kalau kecelakaannya ada pihak lawannya mungkin kan merugikan orang lain juga ya kan, karena ketidakhati-hatian kita. Nah, kemudian faktor lain yang menyebabkan terjadinya kemacetan adalah mungkin di suatu wilayah itu terkonsentrasi pusat-pusat bisnis, pusat-pusat ekonomi, pusat-pusat pendidikan ya. Nah sebagai contoh, misalkan kalau di Solo itu pusat ekonomi bisnis itu ada di, misalkan ada di daerah Geladak, di pasar Klewer, Beteng ya kan. Nah di situ pasti macet itu ya kan. Kemudian Matahari ya kan, Singosaren itu, nah itu pasti macet karena itu di situ tempat konsentrasinya perekonomian di kota Surakarta ya kan. Kemudian kalau di pendidikan misalkan di SMA Ursulin itu kalau tiap mau menjemput pulang siang, nah itu pasti situ macet ya kan. Kemudian kalau di depan kampus kita UMS itu kalau hari Jumat atau hari-hari pas semua mahasiswa masuk keluarnya bareng-bareng juga nanti bisa depan kampus itu macet ya kan. Nah jadi macet itu tidak selalu tiap hari, tapi kadang-kadang berdasarkan situasi pada jam-jam tertentu saja. Kadang-kadang lenggang ya, kadang-kadang ketika semua pada masuk ke ruas jalan itu ya jadi macet. Nah kemudian apa saja dampak yang negatif yang ditimbulkan dari kemacetan tadi ya kan. Salah satunya adalah kerugian waktu. Nah kalau kita itu mau perjalanan kok kena macet, jelas kita tuh rugi ya kan waktu. Apalagi kalau kita itu seorang bisnismen, mesti semboyannya the time is money, hilang 1 menit saja hilang pundi-pundi uang kita ya kan. Nah itu kalau bisnismen. Nah misalkan kalau kita sedang ikut ujian apa atau wawancara apa, kalau telat, nah bisa kita didiskualifikasi, tidak boleh ikut ujian, tidak boleh ikut wawancara dan sebagainya ya kan. Sehingga kita telat itu pasti identik dengan kerugian waktu ya kan. Nah, ketika macet, nah ya sudah, artinya kan itu faktor yang tidak bisa kita prediksi ya. Nah, sehingga adanya itu nanti dapat merugikan kita ya kan. Nah, kemudian selain waktu kita rugi, akibat macet itu juga nanti terjadi pemborosan energi ya kan. Nah, apabila kita berdiam diri saja ya kan, terus mesin kendaraan kita itu hidup terus, nah tentu BBM-nya akan semakin
terkuras habis ya kan, semakin banyak BBM yang dibutuhkan ya kan, sehingga jelas ketika kita ada macet, kita hidup kendaraannya pasti nanti BBM-nya akan semakin boros. Nah ini ya kadang-kadang ya kan kasihan juga ya kan, misalkan ada macet ya kan, kemudian ada, kalau kita lihat sopir-sopir truk yang besar-besar itu biasanya dia tahu kalau macet, wah daripada dihidupkan terus mending dia keluar dari mobilnya, terus dia tidur di bawah mobil truknya itu, dimatikan truknya, nunggu sampai tidak tidak macet atau macetannya dapat terurai. Nah seperti kasusnya kemarin pas di Jakarta di bandara itu ya. Nah bagaimana hal semacam seperti itu bisa berdampak, macet itu bisa berdampak serius terhadap perekonomian ya kan. Banyak orang yang mungkin sudah rugi ya, sudah janjian jam sekian ternyata telat atau akhirnya batal, banyak penerbangan yang delay dan sebagainya ya. Nah itu akibat daripada kemacetan lalu lintasnya. Kemudian meningkatkan, dampak lain adalah meningkatkan polusi udara, jelas ini ya. Jadi ketika konsumsinya energinya banyak di suatu area tertentu, mengumpul jadi satu di kawasan itu ya sudah, maka tugasnya itu pasti polusi udaranya juga semakin banyak, karena gas CO2 yang dihasilkan dari asap kendaraan yang terkena macet tadi ya. Nah sehingga jelas bila wilayah sering macet ya kan, seperti Jakarta itu kan pasti polusi udaranya juga tinggi sekali ya. Nah kemudian dampak lain adalah terjadi keausan pada kendaraan ya kan. Nah ini aus itu terutama remnya ketika macetnya itu pada tanjakan atau turunan. Nah ini kan, jadi ketika tanjakan turunan apalagi metik itu kan dia sering-sering rem ya. Nah sehingga ketika sering-sering rem itu adalah rem itu panas ya kan, sehingga cepat aus. Nah ini harus hati-hati ya. Nah jadi harus selalu diperiksa terus ya kan, karena ketika macet di tanjakan turunan itu mesti intensitas ngeremnya itu sering ya kan, penggunaan remnya itu sering ya kan, sehingga ketika rem panas hati-hati bisa aja losdol ya kan. Nah, itu berbahaya sekali ya kan, harus dicek. Kemudian dampak negatif lain adalah meningkatkan stres. Nah ini tentu ya kan, kalau kita lihat orang yang terkena macet itu cepat emosian ya kan, dia stres ya kan, karena dia sudah menunggu lama, capek, haus, apalagi kalau tidak membawa perbekalan ya. Nah ini pasti stresnya bertambah-tambah ya kan, sudah perutnya kosong ya kan. Nah, kena macet nggak ada yang jualan ya kan. Nah, untung-untung ada penjual es teh yang jalan-jalan itu ya kan. Nah, kalau enggak, wah ini tentu stresnya semakin naik ini kan. Keganggu sedikit saja bisa-bisa salah paham ya kan, cekcok, akhirnya tengkar fisik ya kan. Nah, banyak terjadi kasus-kasus semacam itu ya kan, gara-gara macet jadi jadi salah paham dan pertengkaran ya kan, antara pengguna jalan ya. Nah, kemudian contoh lagi mungkin di pas tahun-tahun lalu itu pas hari raya itu semua berbondong-bondong melalui jalan tol semua ya kan, di kasus di Brexit itu sampai ada yang meninggal itu kan karena dampak kemacetan yang terlalu lama, dia stres, tidak membawa bekal, akhirnya dia punya penyakit, tambah parah penyakitnya ya kan, akhirnya meninggal kecapean karena tadi kemacetan tadi. Nah, banyak banget dampak terkait kemacetan ya, lalu lintas ya. Nah, ada dampak positifnya itu, sedikit dampak positifnya. Kalau bagi pengendara itu kalau macet itu pasti banyak negatifnya ya kan. Nah, kalau pedagang asongan, nah itu beda lagi ya kan. Kalau macet seneng dia. Nah, itu kalau pedagang asongan ya kan, karena jualannya pasti laku. Nah, gitu. Oke. Kemudian apa itu kemacetan lalu lintas? Bagaimana cara mengukur kemacetan lalu lintas itu? Nah, di sini kita menggunakan yang namanya istilah loss level of service ya kan. Nah, ini adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai kinerja jalan, sehingga dengan adanya kinerja itu dapat dinilai ya kan, apakah jalan itu macet atau tidak macet. Nah, indikatornya bagaimana? Kalau nilai LOS atau loss atau level of service itu mendekati 1 atau melebihi 1, tentu itu daerah itu atau ruas jalan tersebut adalah jalan-jalan yang macet. Nah, dalam menghitung loss ini tentu kita menggunakan rumus, yakni rumusnya adalah
yaitu volume dibagi dengan kapasitas jalannya. Nah, untuk kapasitas jalan sendiri itu terdiri dari beberapa bagian ya kan untuk menghitung kapasitas jalan. Nah, misalkan kita harus tahu dulu kapasitas dasar jalannya, kemudian faktor penyesuaian lebar jalannya, faktor penyesuaian pemisah arah, faktor penyesuaian hambatan samping, dan faktor penyesuaian ukuran kota. Nah, kapasitas jalan sendiri definisinya adalah jumlah kendaraan maksimal yang dapat ditampung pada ruas jalan tertentu selama kondisi tertentu. Nah, ini ya MKJI tahun 1997 ya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, rumus untuk menghitung loss adalah volume lalu lintas dibagi dengan kapasitas jalannya, ya, V dibagi C ya kan. Nah, kemudian bagaimana mengklasifikasikan tingkat pelayanannya, ini terbagi menjadi 6 menurut MKJI ya. Kalau ada tingkat pelayanan A, B, C, D, E sampai F ya. Nah, kalau A ini adalah perjalanan yang lalu lintasnya lancar ya kan. Kamu mau kecepatan berapapun bisa ya kan. Kita bisa milih-milih kecepatan sesuai dengan kehendak kita. Nah, dengan rasionya jelas ini di bawah 0,6. Nah, kemudian kalau pelayanan B itu masih stabil ya kan. Tapi kecepatannya itu sedikit terbatas ya kan. Nah, tapi pengemudi itu masih dapat bebas memilih kecepatannya. Untuk C harus stabil. Nah, kecepatan dapat dikontrol. Nah, artinya diberi arahan. Misalkan kecepatan maksimal di jalan ini adalah 70 km per jam. Nah, itu tipe pelayanan jalan-jalan tipe pelayanan tipe C jalannya ya, kalau sudah ada seperti itu ya kan. Nah, kalau tol itu mesti tingkat pelayanan A, jalan bebas hambatan ya kan, kecepatannya tinggi-tinggi. Kemudian kalau sudah mulai agak macet itu mulai D ya kan, mulai tidak stabil, E, F. Nah, ini macet parah yang F ini ya, karena lebih dari 1 nilai LOS-nya ya, level of service-nya. Nah, kemudian bagaimana menghitung volume itu ya kan. Nah, volume sendiri merupakan jumlah kendaraan yang melalui suatu titik atau ruas jalan per satuan waktu ya kan. Nah, atau SMP ya kan. Nah, bagaimana menghitung SMP ini? Nah, satuan mobil penumpang ya kan, SMP itu bukan sekolah menengah pertama ya, tapi satuan mobil penumpang, yaitu jumlah kendaraan yang masuk pada suatu ruas jalan itu dikalikan ekuivalen, nilai ekuivalen standar nilai ekuivalen satuan mobil penumpang atau ESMP. Nah, sebagai contoh di sini misalkan nilai ekuivalen sepeda motor 0,33, sedan atau jeep 1, bus 1,8, bus besar 2, truk ringan 1, truk besar 2,5, sepeda 0,8, becak. Nah, ini sudah ketentuan ya, kita tidak bisa merubah lagi karena ketuanya berdasarkan MKJI tahun 97. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Nah, hitungnya kalau kita survei di lapangan, misalkan kita survei mobil, pengamatan mobil ya, pada ruas jalan A misalkan itu yang lewat 210 mobil pada jam sekian sampai sekian ya kan. Nah, tadi nilai SMP-nya ekuivalennya kan sudah ketahui, kalau mobil penumpang itu 1,8. Nah, tinggal kalikan 210 kali 1,8 ketemunya 3,378 ya kan. Nah, setelah semua jenis kendaraan ini yang survei ini kita dapat jumlahnya, kita kalikan ISMP-nya ekuivalennya ya kan. Kemudian ketemu SMP-nya volumenya ya kan. Volume lalu lintasnya ketemu, sehingga nanti di akhir di sini dijumlahkan berapa volumenya di ruas A. Nah, ketemunya sekian. Nah, begitu ya. Nah, saya kira mudah sekali ini untuk menghitung ini. Nah, semoga aja nanti bisa dipraktekkan ya, nanti kalau ada yang mengambil skripsi tentang transportasi ya, tentang kemacetan. Ini sudah saya buatkan secara ringkas ya kan. Nah, kemudian bagaimana untuk menghitung kapasitas jalan? Tadi kan volume sudah bisa caranya ya, cara menghitungnya. Sekarang kapasitasnya bagaimana? Nah, ini ada rumusnya ya kan. Nah, kalau kapasitas jalan itu berbeda-beda, misalkan ada yang jalan luar kota, ada yang perkotaan, ada yang jalan bebas hambatan ya kan. Kalau yang jalan perkotaan itu rumusnya C sama dengan CO kalikan FCV kalikan FCSP kalikan FCSF kalikan FCCS. Nah, luar kota ini yang tidak ada adalah FCCS ya kan. Kalau bebas hambatan yang tidak ada adalah FCSV dan FCCS. Nah, apa ini sebetulnya? Nah, ini kode-kode semua ya. Nah, C itu kapasitas ruas jalan, satuannya
SMP per jam, kemudian kapasitas CO itu kapasitas dasar SMP per jam, FCW itu faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas, FCSP faktor penyesuaian pemisahan arah, FCSF faktor penyesuaian akibat hambatan samping, FCCS faktor penyesuaian ukuran kota. Nah, ini adalah panduan. Bagaimana panduan untuk menghitung CO ya kan, kapasitas dasar. Nah, CO ya kan. Nah, yang tadi di sini kembali lagi ke belakang. Nah, untuk menghitung ini, nah nanti semua kita akan kasih tahu ini caranya. Ya kan? Dari satu cara menghitungnya ini. Nah, ini sudah ada panduan semuanya. Jadi teman-teman cuma mencocokkan nanti hasil survei lapangan dengan tabel yang ada di sini ya. Nah, misalkan di lapangan di survei temukan, oh ternyata jalur yang saya survei, ruas jalan saya survei itu 2 lajur tak terbagi. Kemudian karena itu di perkotaan maka dia datar ya kan. Nah, maka nilainya dia 2.900 ya kan, CO nya kapasitas dasarnya itu 2.900 ya. Nah, ketika luar kota itu 3.000 lebih besar lagi ya kan. Nah, kalau bebas hambatan 3.400. Nah, ini kalau 2 lajur tak terbagi itu total 2 arah. Berarti kan misalkan utara selatan, arah utara selatan atau arah barat timur begitu ya. Jadi kenapa ini yang kosong-kosong ini ya kan, nggak ada angkanya? Ini karena dia perkotaan. Saya yakin tipologi perkotaan itu jarang sekali ada yang berbukit, bergunung ya kan. Nah, kemudian dalam penentuan tipe alignment ini kita juga nggak bisa sembarang mengatakan oh itu bukit, ini gunung, ini datar, nggak bisa. Itu ada panduannya juga. Panduannya ada di sini ya kan. Nah, ini kalau datar itu naik plus turun tuh perkiraan, misalkan datar tuh kurang dari 10 meter per kilometer naik turunnya ya kan. Datar tuh misalkan kayak gelombang itu loh. Nah, naik turunnya itu tidak ada sampai kurang dari 10 meter ya kan. Kemudian lengkung horizontalnya itu radial per kilometer itu kurang dari 1. Wah, naik gunung ini lebih dari 30 naik turunnya ya kan. Wah, bergunung-gunung ya kan jalannya. Nah, ini lengkung horizontalnya itu lebih dari 2,5 ya kan, radial per kilometer gitu ya. Saya kira mudah ini. Nah, kemudian faktor penyesuaian kapasitas jalan juga demikian ya kan. Nah, ini kita survei ke lapangan misalkan ya kan, ini ternyata 4 lajur. Nah, ini angka 4 itu menunjukkan 4 lajur UD. Nah, D itu terbagi ya kan. UD itu tidak terbagi ya kan. 4 lajur tak terbagi. Ya, ini 6 lajur ya kan. Yang ini 4 lajur terbagi ya kan. Nah, misalkan sebagai contoh kita pengen nilai FCW-nya. Sebenarnya kan ini. Nah, misalkan saja kita kan namanya jalan perkotaan ya. Nah, itu kita survei ternyata ruas kita adalah 4 lajur tak terbagi, ada 4 ya kan, tak terbagi. Nah, per lajur nilainya berapa ya kan? Nah, efektifnya ini lebar jalur ini 3. Nah, misalkan 3 efektifnya ya kan. Ketika kita survei lebar ininya efektifnya 3 di lapangannya. Nah, kemudian nilainya berarti jalan ini FCW-nya adalah 0,91. Ketika 4 meter efektifnya ya kan yang digunakan untuk transportasi. Nah, ini jarang sekali ya 4 meter itu ya. Nah, kalau yang ini. Nah, kemudian mungkin 3,25 nilainya 0,95 begitu ya. Tinggal mencocokkan saja ya kan apa yang di lapangan dengan yang tabel ini. Nah, kemudian ini faktor penyesuaian kapasitas untuk pemisah arah atau FCSP. Nah, ini sama ya kan, ketika dia jalan perkotaan misalkan 2 lajur. Nah, 2 lajur itu ketika 50-50 ya, ini perlu dilihat ya persentasenya. Ketika dia terbagi 2 lajur ya kan, dengan persentase lajur kanan kiri misalkan 50-50, maka nilainya 1. Ketika dia 55-45 entah di kanan atau di kiri 0,97 ya kan. Ketika 70-30 persentase 0,88 ya kan. Nah, jadi semakin sama itu dia tinggi, nilainya semakin tinggi, sama 50-50. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ini faktor penyesuaian kapasitas untuk hambatan samping ya. Nah, jadi di jalan itu kan tentu ada digunakan, mungkin nggak hanya untuk kendaraan saja ya, mungkin di situ ada yang parkir ya kan, keluar masuk mobil atau masuk gang ya kan, kemudian kendaraan yang lambat-lambat itu kan, kemudian ada juga digunakan untuk pejalan kaki ya kan. Untuk jalan perkotaan itu pejalan kaki nilainya 0,5 misalkan seperti itu ya.
Nah, untuk kendaraan masuk keluar itu tinggi, kalau perkotaan itu 0,7. Untuk luar kota juga tinggi ya kan. Karena ketika ada keluar masuk mungkin hambatannya banyak, karena harus hati-hati juga ya. Nah, kalau ada kendaraan, misalkan jalan ada kendaraan keluar masuk kendaraan ya kan. Saya kalau nggak hati-hati bisa celaka juga ini. Nah, kemudian penentuan kelas hambatan samping ya kan. Nah, kita bisa mengatakan di situ sangat rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi ya kan. Kodenya kan sangat rendah itu very low, VL kan. Nah, dalam perkotaan itu kurang dari 100, luar kota 50. Nah, kemudian cara lain untuk identifikasi itu bisa lihat dari kondisi kasnya ya kan. Misalkan kelas hambatan sampingnya kita mengatakan tinggi, ternyata bisa diidentifikasi ketika kita ngomong tinggi itu daerah itu merupakan daerah komersial ya kan. Aktivitas sisi jalannya tinggi ya kan. Contohnya kalau perkotaan itu seperti tadi di Matahari Singosaren itu kan kanan kirinya digunakan semua untuk aktivitas komersial ya. Jadi itu hambatannya jelas sampainya itu tinggi ya kan, high sampai sangat tinggi, very high. Kemudian ini setelah kelas hambatan samping tadi diketahui ya, yang VL, LM, high. Nah, kita akan penyesuaian faktor penyesuaian kapasitas hambatan sampingnya atau FC, SF. Nah, jalan perkotaan, jalur kota. Nah, itu kita bisa tahu kan ketika 4 lajur tak terbagi UD. Nah, ketika dia very low, kemudian ini apa namanya? Lebar jalan efektifnya misalkan ini di sini faktor penyesuaiannya kurang dari 0,5 ke bawah, kemudian ada yang 1, ada yang 1,5, ada yang lebih dari sampai dengan 2. Nah, ini angkanya berbeda-beda WS WG nya ya kan. WS ini WG, WS itu apa? Lebar bahu efektif, WG nya itu jarak kerep penghalang WG. Nah, ya ini nanti akan tertaut dengan yang di belakang lagi ya kan, tabel yang belakangnya. Jadi menghitung ini nanti digunakan untuk menghitung tabel yang selanjutnya ya. Nah, ketika misalkan saja tadi 4 lajur, dia low ya kan, nilainya ternyata FCS nya ini itu 0,5, maka WS nya misalkan tadi medium 0,92. Nah, ketika namanya medium nilai FCSV nya ini 1, nah itu maka dia di 0,97 begitu ya. Nah, ini kan masih menyambung yang tadi. Nah, kemudian untuk yang di luar itu kan ada yang 4 lajur dan 2 lajur ya kan. Kemudian untuk 6 yang lajur itu ternyata untuk FCSF nya ini ya kan. Nah, ini ternyata dia menggunakan rumus yang berbeda, tidak menggunakan tabel ya kan. Kalau tadi kan hanya tabel, jadi enak. Kalau ini tidak menggunakan tabel ya kan. Ini menggunakan rumus FC6, 6 itu lajur 6 lajur. Tapi ya jarang ya, jalan yang di daerah kita itu ada yang 6 lajur sampai 6 lajur ya. Nah, FC6SF sama dengan 1 min 0,8 dikurangi 0,8 kalikan 1 dikurangi FC4. 4 itu ini lajurnya SF. Nah, rumusnya begitu ya kalau yang 6 lajur. Nah, kemudian yang terakhir ini faktor cara menghitung faktor kapasitas jalannya, itu terkait dengan ukuran kota ya kan. Nah, kalau jumlah penduduknya itu kurang dari 0,1 juta ya kan, maka nilai faktor penyesuaiannya atau FCCS nya di 0,86. Nah, kemudian ketika lebih dari 3 juta maka 1,04. Nah, dari data ini tentu kita tahu ya kan, kita ambil kesimpulan bahwasanya semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi pula nilai faktor penyesuaian untuk ukuran kotanya ya kan. Nah, demikian ini mungkin cara menghitung kapasitas jalan ya kan. Tadi sudah kita hitung volume sudah oke caranya, kemudian kapasitas sudah oke juga, tinggal nanti dibagi saja volumenya berapa, kapasitas jalannya berapa begitu ya. Nah, kemudian bagaimana peran teknologis GIS dalam kasus kemacetan lalu lintas ini ya kan. Nah, sebagai seorang geograf
atau mungkin perencana transportasi, tentu ada berbagai macam masalah yang yang kita harus tahu ya kan, yang butuh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada terkait dengan kemacetan tersebut ya kan. Misalkan saja pertanyaan 1, misalkan di mana lokasi persimpangan tempat bertemunya arus berlawanan arah ya kan, sehingga dengan adanya itu kepadatan jalan. Nah, seorang geograf ini di sini tahu ya kan, karena dia ketika dia lokasi itu selalu kaitannya dengan ruang ya kan. Oh, lokasinya di mana atau yang ada persimpangan yang menyebabkan kemacetan ya kan, yang menyebabkan kepadatan jalan meningkat ya kan. Oh, lokasinya di sini saja. Kemudian pertigaan mungkin bisa ya, di mana dengan adanya itu nanti kita tahu data seperti itu, karena itu memang data yang bereferensi geografis sekali, sehingga memang itu bagian daripada pekerjaan kita sebagai seorang geograf. Nah, kemudian pertanyaan 2 ya kan, di mana terdapat pemakaian badan jalan yang tidak sesuai fungsinya ya kan. Misalkan dia digunakan jalan tersebut untuk kegiatan pedagang kaki lima untuk berjualan, misalkan untuk kegiatan parkir ya kan. Parkir itu parkir kendaraan mobil ataupun motor yang tidak sesuai atau tidak tepat ya, tidak tepat peruntukannya ya kan. Seharusnya bukan untuk parkir, ternyata digunakan untuk parkir. Nah, sebenarnya di sini juga kita seorang geograf itu punya peran penting ya kan. Biasa saja kita menyodorkan ke Pemda itu, kita memetakan terkait dengan lokasi parkir-parkir yang ada di suatu daerah ya kan. Nah, parkir itu kan ada nilainya ya kan, rakitang 2000 tapi kan ping, nah, kalikan berapa titik parkir saja ya kan. Nah, itu bisa menjadi modal untuk meningkatkan pendapatan daerah ya kan. Karena kalau kita lihat banyak sekali itu parkir itu yang tidak dikelola oleh daerah, tapi dikelola oleh ormas, kelola oleh masyarakat swasta, atau mungkin kelola oleh preman sebagainya ya kan. Yang mungkin banyak sekali yang tidak legal di situ ya kan. Yang tidak legal itu jelas dia tidak masuk ke kas negara, tapi kalau yang legal masuk ke kas negara dan juga sudah diatur berapa nominal parkirnya. Nah, jadi ternyata dengan GIS itu banyak ya peran kita itu, bagaimana terkait dengan kajian kemacetan lalu lintas itu ya kan. Nah, kemudian pertanyaan 3 ya kan, di manakah lokasi ruas jalan yang aktivitas masyarakatnya berpotensi. Nah, misalkan di jalan mana toh yang sering membuat jalan ini macet, misalkan di situ ada buat hajatan, kemudian jalannya diblok ya kan. Nah, itu kan di mana saja yang potensi, sehingga dengan adanya data-data semacam seperti itu, nanti pemangku kepentingan misalkan Satpol PP itu bisa memberikan sosialisasi dulu kepada masyarakat ya, kepada yang sering memanfaatkan jalan itu ya kan. Tolong itu jangan dibuat hajatan, nanti bisa bikin macet. Nah, misalkan seperti itu. Kalau mereka tidak punya datanya, ya akan nanti lama ya kan. Karena mereka harus nyari dulu ya kan. Tapi kalau sudah kita carikan datanya ya kan, oh ini loh lokasi jalan yang sering digunakan untuk aktivitas masyarakat yang tidak berizin, sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas. Nah, sehingga Satpol PP langsung saja bisa terjun ke lokasinya. Kemudian pertanyaan yang 4, nah, misalkan di mana saja atau titik-titik pusat kemacetan pada jam-jam sibuk. Nah, inilah yang mungkin nanti akan menjadi tugas teman-teman. Nanti saya hanya minta di situ nanti coba buat titik nanti ya, titik-titik pusat kemacetan yang ada di di kota-kota Anda. Dulu kan sudah membuat database jalan ya. Coba sekarang diplot itu titik-titik yang macet di mana saja di kota-kota Anda semua ya kan. Dan pada jam berapa. Jadi nanti data terbitnya ada data koordinat, ada data kemacetan pada jam-jam sibuk. Nah, mungkin bisa ditambah lain ya kan. Kenapa kok faktor yang menyebabkan itu kenapa? Apakah itu area ini area pendidikan dan sebagainya. Nah, mungkin bisa ditambah seperti itu ya. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan tadi itu memang sangat tepat sekali dijawab oleh seorang geograf, karena semua pertanyaan tadi ada 4 tadi itu kan semua bereferensi geografis ya. Nah, tadi ada lokasi ya kan, nama jalannya apa, ruas jalannya apa, persimpangannya di mana ya kan. Kemudian lokasinya misalkan objek, ternyata daerah ini dekat apa, objek apa. Nah,
Dengan adanya itu kan semua berbasis lokasi semua. Nah itulah peran kita itu kan dari awal, kita mungkin di awal itu kan kita sudah mempelajari ya terkait dengan pendekatan keruangan. Pentingnya apa tuh kita bisa mempelajari pendekatan keruangan di dalam geografi transportasi ini ya kan. Dengan kita mempelajari itu nanti kita bisa mengetahui ya kan, ternyata dengan pendekatan itu kita nanti bisa menganalisis pola, misalkan pola atau sebaran terkait kemacetan. Oh ternyata kemacetan itu hanya mengelompok saja itu di daerah yang misalkan area fasilitas ekonomi misalkan, atau mungkin mengelompok di situ-situ aja, atau mengelompok pada jam-jam itu saja palingan, ndak pada jam-jam yang lain misalkan seperti itu ya kan. Atau mungkin karena relasi atau interaksi dengan misalkan objek-objek yang ada di sekitar penyebab kemacetan itu ya kan. Nah sehingga memang kita itu sebagai seorang geograf itu memang harus paham betul ya kan terkait dengan analisis keruangan tadi. Sehingga mengapa kok di awal itu penekanannya ketika pada perkuliahan pertama itu pada pemahaman terkait analisis keruangan ya kan. Kita harus bisa tahu ya kan kompleks wilayah, analisis kompleks wilayah ya kan, pendekatan kompleks wilayah atau pendekatan ekologi. Nah semua pendekatan geografi itu penting digunakan untuk menjawab fenomena-fenomena terkait dengan kemacetan lalu lintas ya kan. Nah kemudian kenapa kok harus pakai GIS? Nah selama ini kalau kita lihat orang itu penyajian datanya, misalkan data kemacetan lalu lintas itu kalau dalam bentuk deskripsi, tabel, grafik itu kurang menarik ya kan, dan butuh banyak ketika slide ya banyak slide ya kan, ketika kertas ya butuh banyak kertas ya kan. Nah sehingga itu membuat orang itu ketika membaca data yang banyak itu juga nggak tertarik ya kan. Tapi ketika beda kalau kita tampilkan data-data itu dalam bentuk spasial ya kan, sehingga kita tahu betul di mana lokasinya kemacetan itu ya kan. Kemudian seberapa tinggikah potensi kemacetan itu nanti akan terjadi ya kan, di ruas jalan mana ya kan. Kita langsung tahu ketika kita membuat data spasialnya. Nah keunggulan SIG itu ya di sini dia bisa menampilkan dua tipe data sekaligus ya kan, itu data spasial dan data non spasial. Sehingga bahkan nanti dengan adanya teknologi GIS ini nanti teman-teman bisa membuat pemodelan yang tadi saya bilang di awal sebelumnya tadi kan ya kan. Nah, entah pemodelan spasial terkait dengan kemacetan ini misalkan, polanya bagaimana. Nah itu adalah sebuah pemodelan ya kan, membuat pola. Nah kemudian MAGIS ini adalah sebuah solusi teknologi yang baik untuk saat ini untuk menampilkan data-data tersebut. Nah mengapa kita sebagai seorang geograf saya selalu menekankan ya, ketika teman-teman nanti lulus itu paling tidak ya nanti bisalah, nanti teman-teman tuh nggak harus sebagai analis ya, tapi paling tidak ya sebagai operator GIS itu bisa ya kan. Nah, paling nggak bisa membuat peta digital lah. Nah, misalkan mulai dari digit data yang bersifat mentah ya kan, misalkan data yang bersumber dari foto JPEG itu, atau mungkin dari hasil foto udara ya kan, atau citra ya. Ini paling tidak ya bisa nanti setelah lulus itu punya bekal ya kan. Kita sudah dibekali ketika lulus itu nanti harus bisa, karena kita menghasilkan sarjana yang ahli analisis wilayah yang dibekali dengan keterampilan teknologi GIS itu, tentu ya paling tidak sebagian dari itu nanti kita bisa menguasainya. Karena kan nanti kita ke lapangan atau kita mengabdi ke masyarakat, tentu kita harus punya modal ya kan, yaitu modalnya kita bisa memahami, menguasai teknologi ini ya kan. Kemudian peran teknologi GIS itu apa saja tuh selama ini. Nah ini teman-teman saya contohkan saja ini beberapa aplikasi yang mungkin sudah sering teman-teman tahu, teman-teman gunakan ya kan. Nah, misalkan Waze ya kan. Nah ini kalau kita cermati itu kan semua bereferensi geografis semua, tampilannya juga geografis ya kan. Nah kita pengen ke suatu jalan ya kan, dari titik A ke titik B ya ketik saja. Nah sistem di situ akan memilih
lokasi yang misalkan cepat, lokasi yang paling nyaman, lokasi yang tercepat menuju ke titik tujuan kita, ya kan. Nah, ini kan perkembangan teknologi geospasial, ya kan, perkembangan teknologi GIS ya. Nah, ini yang sekarang ini mungkin sudah ini berbasis mobile yang ini ya. Nah, kemudian Google Maps. Nah, ini pasti kita menggunakan sehari-hari, ya kan. Apalagi yang menggunakan sering menggunakan Gojek, GoFood, ya kan, Grab, Uber. Nah, pasti tidak asing dengan namanya Google Map ini ya. Kemudian jasa marga, ternyata di transportasi sendiri ternyata sudah manfaatkan teknologi GIS, ya kan. Jasa marga itu dia pasang ada peta untuk kamera-kamera, titik kamera di mana saja, kemudian peta trafiknya di mana saja, sehingga dia tahu. Karena memang ketika dibuat seperti itu nanti akan sangat membantu, ya kan. Kalau kita hanya dikasih data, anunya di perempatan ini berarti ini kan bingung. Tapi kalau dengan peta, nah nanti akan mudah dipahami, ya kan, mudah dimengerti. Nah, kemudian ini ada GIS. Nah, ini perhubungan darat ini juga sudah menggunakan teknologi GIS ya. Nah, kemudian ada Smart Traffic Controller. Nah, ini semua sudah berbasis mobile, ya, pakai Android ya. Jadi memang dari tahun ke tahun itu teknologi GIS itu berkembang, ya kan, mengikuti sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, ya kan, menyatu. Nah, inilah yang mungkin keunggulan GIS itu biar dia bisa beradaptable, ya kan. Intinya adaptable, ketika ada terjadi perkembangan di sektor lain dia akan mengikuti. Nah, mungkin ini saja pemaparan dari saya. Apabila ada pertanyaan nanti silahkan bisa sabri saya atau melalui psikologi ya. Nah, apabila dalam penyampaian ini ada salah kata atau salah dalam penyampaian mungkin bisa dikoreksi. Saya juga mohon maaf ya sebesar-besarnya. Hanya ini aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.